ada berapa kelompok Pak? Atau berapa macam ya klien Pak John? Ya, oke. Kalau secara general, secara umum itu ada 3 kelompok klien Mas yang saya hadapi selama 10 tahun menjadi safety consultant safety culture ini. Yang pertama, klien yang hanya ingin image-nya tuh bagus. Pokoknya Pak John, saya tidak ingin terjadi insiden, oke. Niatnya hanya sampai di situ, pola pikirnya ya sudahlah, yang penting kita lakukan program-program agar tidak terjadi insiden. Nah, golongan seperti ini energinya itu sedang pun tidak. Karena apa? Just do it, lakukan saja gitu loh. Ngerti kan? Hanya sekedar lakukan saja. Jadi ya apa adanya, berjalan. Nanti kalau ada sedikit tantangan, mengeluh. Tantangan sedikit mengeluh. Ini yang sekedar melakukan saja agar tidak terjadi insiden. Energinya rendah. Jelas. Ada golongan kedua. Golongan kedua ini adalah orang yang ingin Pak John, saya ingin memakai jasa Pak John ini agar tidak terjadi insiden dan karirnya naik, Mas. Nah, ini ada yang jadi cenderung ke individu nih, menggunakan jasa tapi untuk naik karirnya. Ada begini beberapa. Nah, beliau ini memang berusaha betul untuk tidak terjadi insiden. Tapi ingat, niatnya itu terbagi, ngerti ya? Ada biasanya niat yang ingin naik karir itu lebih besar daripada tidak insidennya. Nah, energinya pun untuk melakukan satu perubahan itu belum tinggi, juga tidak rendah. Ya, sedang lah, sedang. Ya. Ini yang sedang, yang ya level medium. Ada lagi klien yang memang mereka itu saya sebut levelnya tinggi, di mana mereka itu kalau mengatakan kepada saya, mengapa Anda pengen pakai jasa konsultan safety culture kami, jawaban mereka, Pak John, siapapun konsultannya, saya ingin betul-betul tidak terjadi insiden. Bukan karena jabatan saya, bukan karena saya tidak mau naik jabatan, bukan karena saya seorang GM, bukan. Saya tidak mau seumur hidup saya terjadi insiden. Nanti kalau saya pun tua nanti, Pak John, saya tidak mau ada lapor merah terjadi insiden, Pak John. Karena betapa menyesalnya kalau saya sampai terjadi insiden di mana ada anak yatim, ada janda, saya akan menyesal seumur hidup. Tidak. Betapa beratnya nanti menjawab pertanyaan di kubur nanti, mengapa tidak sebaik mungkin kamu usahakan menyelamatkan nyawa orang lain. Nah, itu pertanyaan akan ditanyakan kepada para pemimpin. Nah, saya tidak mau, Pak John. Saya betul tidak mau. Jadi apapun yang mau kita lakukan untuk perubahan ini 100% energi saya akan lakukan. Jadi kalau nanti ditanya di kubur, saya berusaha 100% energi saya sepenuhnya saya keluarkan agar tidak jadi insiden, dan itu adalah ibadah saya. Nah, yang ini energi mereka tinggi. Kenapa? Mereka all out tuh semuanya dikeluarkan energi dia. Nah, ini yang mempunyai energi besar. Nah, Mas, tadi ada 3 ya. Yang A rendah, B sedang, C itu tinggi. Nah, di saat saya engage, terlibat dengan mereka, ada klien seperti A ini, ada yang B. Pada saat dia masuk workshop, saya sampaikan, Mas, perbedaan A, B, C ini. Jadi mereka itu bisa kita rubah dari sekedar A menjadi C. Yang sedang tadi B itu bisa menjadi C gitu loh. Itu tergantung bagaimana kita ini, CBT ini, menyentuh hati mereka, menyentuh kesadaran mereka terdalam, akhirnya menjadi C. Outputnya itu harus C, Mas. Gitu, Mas. Terima kasih.